Alright, kita langsung mau lihat prediksi untuk kedepannya untuk Bayern Munchen dan juga Chelsea. Nih, seperti apa prediksinya dan gimana juga komentar dari mungkin Rizal dulu nih Zal. Coba Zal, melihat dari komposisi yang sudah ada ini gimana? Yap, Munchen musim ini juga mereka keganggu sama cedera ya. Tapi beruntungnya mereka di 3 pekan perdana Bundesliga mereka masih tim yang kelihatan sehat-sehat semua. Pemain macam Diaz, abis itu pemain kayak macam Jonathan Tah itu bisa langsung nyetel. Itu keunggulan bagi mereka. Dan berkaca dari game-game 3 game awal ini sih kayaknya kalau dari komposisi back kiri mereka jarang pakai Guerreiro. Bahkan di game terakhir Guerreiro juga cedera. Jadi Stanisic bisa aja Stanisic iya. bisa aja main di sana. Jadi sebenarnya Bayern ini skuadnya nggak dalam-dalam banget, dalam artian kualitasnya mungkin agak dalam, tapi dari segi kuantitas mereka tim yang lagi terluka juga karena cedera. Sedangkan bagi Chelsea, jelas ini tim muda, mereka juga habis kena setback dari Brentford, tapi gue yakin ini Juara dunia loh, Jal. KJD, klub juara dunia. Oh, KJD itu klub juara dunia. Klub juara dunia. Harus digituin katanya kalau Chelsea sekarang. Gue nggak tahu di Twitter KJD apa. KJD Chelsea. Jadi KJD klub juara mereka dunia. tim yang punya kualitas, tapi kalau ngeliat dari line up, gue sih kayaknya lebih pilih Palmer yang ada di sayap kanan. Untuk di belakangnya mungkin bisa dirotasi, karena gue ngeliat game ketika mereka lawan PSG, itu mereka nyakitin PSG banget dengan cara mainin Palmer di kanan, abis itu merotasi dia lebih inverted. Jadi menurut gue sistemnya kayak begitu. Bisa diotak-atik atau si Enzo-nya bisa ada di situ, itu kan bisa terbuka aja bagi mereka. Di gelandang juga bisa isi Reece James kayak di partai final lawan PSG lah. Itu bisa di benchmark dan itu bisa direplika. Dan menurut gue line up Chelsea juga oke, ini bisa aja terjadi. Dan Garnacho kalau kata Bang Aldi tadi di off cam, welcome back to Champions League. Welcome back to Champions League. Garnacho. Greenwood juga. Greenwood juga welcome back to Champions League. Ya. Buat gue sih Bayern kehilangan Musiala jelas ya. Kehilangan kreativitas dari Musiala yang cedera di FIFA Club World Cup. Event yang sangat megah, event yang sangat penting di masa mereka harusnya istirahat. Sehingga, woi awas dong gue lagi lihat pemain nih anjar. Nah, dan ya lini belakang Munchen sih. Lini belakang Munchen ini scrappy banget. Kalau lini depan ya oke lah mereka menyerang secara secara bombaya ya, tadi secara bombaya kalau bahasanya Evelyn. Cuma lini belakang ini akan menjadi pembeda nanti dari Munchen ya. Gue rasa baik dari Joao Pedro, Palmer, Neto dan juga Alejandro Garnacho. Ini bisa memberikan tekanan. Iya, Garnacho anjar gue belum baca tadi. Garnacho akan bisa memberikan tekanan untuk para midfield pemain belakang dari Munchen. Gue sih melihatnya ini Chelsea bisa memetik hasil. Even either seri ataupun menang, cuman semua akan melihat apakah Kane bisa di-provide, apakah tadi sebenarnya gue juga kurang setuju Olise di sana mungkin bertukar dengan Gnabry ya, Gnabry yang di sayap kanan, terus juga Olise di tengah. Dan Palmer gimana? Kalau Chelsea Palmer gue sih nggak ada masalah mau di kanan dan di tengah sama baiknya. Kalau di kanan berarti diharapkan bisa melakukan shoot atau juga umpan ke tengah. Untuk Joao Pedro akan sibuk malam ini karena akan berhadapan dengan bek tinggi dari Munchen gitu dan berhadapan dengan Allianz Arena atau Bayern Munchen area yang luar biasa. Jadi ya buat gue Olise juga pemain yang dalam beberapa game terakhir di Bayern juga cukup impresif. Luis Diaz pemain baru yang nggak butuh transisi, langsung nyaman-nyaman aja. Nah ini dia siapa yang akan menyuplai seorang Harry Kane gitu. Harry Kane butuh disuplai. Dan gue ngeliat sebenarnya musim ini mereka walaupun kehilangan Musiala nggak terlalu berasa banget sejauh ini. Karena Gnabry sejauh ini at least sejauh ini karena dia bisa sehat juga dan bisa perform. Karena di tiap game sekarang Gnabry juga bisa berkontribusi dan dia main di posisi number 10 ya tuh di belakang striker, dan Olise yang lanjutin di kanan. Walaupun musim ini Olise belum asisnya nggak sebanyak musim lalu ya. Kalau dibandingin baru satu Kane di game week terakhir. Jadi menurut gue mungkin Olise tetap di kanan dan Gnabry at least kalau dia perform kayak begini terus ini bisa bikin Musiala agak deg-degan dikit lah ya. Sejauh ini nyata aman-aman aja sejauh ini. Jadi perannya sebenarnya nggak mudah karena mereka kehilangan Musiala dan sekaligus Thomas Muller yang cabut ke Amerika ya. Jadi Gnabry sejauh ini masih bisa perform dan gue rasa ini nggak tergantikan untuk quartet. Gue belum lihat Stanisic main sih Jal. Apakah Alphonso Davies benar-benar absennya Alphonso Davies juga? Yang musim ini juga udahan juga ya tahun ini juga udah selesai. Alphonso Davies juga Musiala juga udah selesai musim ini. Gua nggak tahu nih seberapa kehilangan dari sisi kiri pertahanan dari Bayern Munchen. Sejauh ini sih masih oke ya, dan mereka di kandang menang lawan Leipzig 6-0, di game week kemarin lawan Hamburg juga menang 5-0. At least kalau di kandang mereka lagi subur. Jadi menurut gua faktor gua unggulkan di game nanti malam ya Munchen, faktor kandang, dan mereka start di season ini lagi subur-subur ya. Kalau gua tight game. Kalau dari Aldi tadi lebih ke arah Chelsea kan? Gua sedikit ke arah Chelsea ataupun seri.
Oke, Yang jelas seri atau Chelsea nggak akan pulang tangan hampa lah gitu. Ya, Tetap bawa pulang sesuatu yang iya bisa dong. dibanggakan lah. Paling nggak kan ada badge KJD di dada. KJD. Itu penting loh. KJD. Kalau dari Rizal masih lebih mengunggulkan Munchen ya? faktor kandang. Oke, Ya. kalau menurut JM Team gimana nih? Siapa yang kira-kira akan memetik kemenangan? Kita akan lanjut lagi ke prediksi line up yang berikutnya dari Liverpool versus ATM. Let's go. Untuk Langsung kita lihat. Liverpool, gue seneng ya ngeliat backnya Robertson akan langsung mengisi di situ karena gue ngerasa di game ini butuh pengalaman dan Kerkes ngeliat dari reaksi dia sejauh ini dia ada game yang impresif lawan Arsenal tapi kalau dari segi emosional dia masih suka kepancing kayak game lawan Newcastle abis itu game kemarin lawan Burnley diving nggak penting akhirnya berbuah kartu kuning jadi menurut gue game lawan Atletico ini kalau kita sering ngomongin Arsenal Dark Arts ini rajanya Dark Arts menurut gue ini Berarti easy game dong. lebih susah justru lagi. kebalikannya, Lebih justru susah kebalikannya. lagi. Karena ini tim yang jauh lebih jahat kalau main. Oke. Tipikal Simeone itu pemain yang iseng, nakal-nakal semua. Jadi butuh pemain yang pengalaman macam Robertson. Yang agak deg-degan dari Liverpool mungkin Frimpong ya. Karena dari segi postur dia mungkin pemain paling pendek yang ada di atas lapangan dan kita Emang tahu- bukan mungkin, emang. paling pendek berarti Iya. ya. Dan lawan tim tipikal Atletico yang bombardir bola atas, Fisikal. tim-tim yang sangat fisikal. Ini menurut gue jadi PR Liverpool soal duel-duel untuk melindungi Frimpong. Tapi terlepas dari posisi itu, gue rasa di lini depannya ini udah paling ideal. Pemain yang bisa Szoboszlai bisa balik ke area gelandang lagi dan Ekitike tetap jadi starter dan mungkin ini akan jadi malam pertama kita ngeliat Alexander Isak untuk main bersama Asik. Yang Liverpool. Walaupun sudah nggak 90 ditunggu-tunggu menit. nih kayaknya Udah ya. ditunggu-tunggu. Penantian lama nih soalnya. Kalau dari Aldi melihat Atletico-nya gimana? Kalah. Lagi jelek startnya juga. Lagi jelek banget di La Liga juga, apalagi dengan pembelian total lebih dari 400 juta euro bagi Diego Simeone juga Dan nanggung lagi beli. enggak nanggung. Pemain tanggung semua juga. Iya, yang datang pemainnya beli. pemain ya ada yang apa Almeida, Gonzalez. Argentina, iya gitu. Jadi gue belum terlalu convincing dengan Atletico yang sebenarnya gue nggak akan begitu fokus kepada pemain-pemain dari Liverpool yang lain ya kecuali Florian Wirtz. Kenapa? Ini pemain yang gua rasa dia butuh satu momen penting, butuh satu game yang dia bisa enjoy untuk bisa mengembalikan payback bahwa hey, gua layak dihargai segini mahal gitu. Dan ya pemain Liverpool diisi oleh pemain berpengalaman yang tadi kita lihat juga udah bukan. Nah ini dia perbedaan Florian Wirtz heat mapnya di Liverpool dan di Leverkusen. Ini tadi gue bikin data, gue lihat dari rataannya. Nah ini berbeda dengan di Leverkusen. Ada berbeda bahwa di Leverkusen, Andre Xabi Alonso, Florian Wirtz ini diberikan kebebasan, Evelyn. Sangat amat bebas, lu mau main di mana dan juga permainan mau dibikin seperti apa oleh Florian Wirtz itu sangat diberikan kebebasan. Sementara di Liverpool ini lebih enggak. Nah tadi heat mapnya berbeda kan coba sebelumnya. Bandingin. Nah ini sangat amat minim Yes. bahwa dan dia punya peran yang lebih ke depan. Sementara Florian Wirtz ini dikenal sebagai magician, wizard yang bisa jemput bola ke belakang, terus juga bisa passing kanan kiri dengan bagus. Magisnya lebih berasa waktu kita lihat di Leverkusen. Yes, gue tahu masih awal di Liverpool, cuman gue pengen seorang Florian Wirtz diberikan kebebasan itu lagi karena saat dia bermain tanpa beban, saat dia bermain semau dia, Ya. dia anak pang dalam tanda kutip ya. Maksudnya jangan atur gua akan memberikan yang segalanya untuk tim ini. Kita tahu Florian Wirtz lah, dia sangat layak dihargai segitu mahal. Dia akan memberikan umpan-umpan bagus, dia akan memberikan passing-passing luar biasa instead of lu suruh dia menjadi tambahan pemain dalam 4 pemain lini depan Liverpool. Itu terlalu minim buat Florian Wirtz gitu. Dia lebih banyak yang bisa ditawarkan saat dia bermain lebih bebas. belakang ya, Lebih dan ke belakang. bebas. Mungkin Oke. pembedanya antara dia di Leverkusen dan di Liverpool kalau kita lihat dari heatmap tadi dia main lebih dekat ke gawang lawan dan lebih ke left hand side. Iya. Itu lebih ke area kiri yang lebih natural bagi dia bisa cutting inside, dia bisa langsung Nggak lihat juga Jal, gawang. kanan Jal, banyakan kanan. Itu di Liverpool ya? Iya. Ini yang di Liverpool, sedangkan di Leverkusen merahnya tuh dominan dan banyakan di area kiri. Kiri, betul. Oh iya, kalau Sedangkan Leverkusen. kalau di Liverpool Kanan. right hand side itu dia nggak terlalu Nggak natural dan secara chemistry dia sama Salah juga belum nemu banget Belum gitu. nemu Jadi banget. menurut gua kondisi yang terjadi pembeda paling dasar antara Wirtz di Leverkusen dan Wirtz di Liverpool itu dia lebih banyak beroperasi di Leverkusen area kiri sedangkan di Liverpool di area kanan. Kanan, That's why ya. gue mikir bisa jadi di masa yang akan datang nih Wirtz bakal ngisi posisinya Gakpo juga. Ini bisa aja posisi yang terbuka bagi dia dan Liverpool punya ketebalan di area depan ya. Jadi menurut gue bisa aja Wirtz beroperasi di area yang lebih ke kiri dan itu kita akan ngeliat versi Wirtz yang baru, versi Wirtz yang sama kayak di Leverkusen. Iya justru kalau di game ini gue nggak nungguin Isak, justru gue nungguin performanya seorang Wirtz. Karena Iya. kesian karena nggak fair, Evelyn. Maksudnya kayak
semua termasuk gua juga bahwa ini layak kan 50 juta gitu Iya, loh. Nggak ada involvement, nggak banyak touch juga gitu loh, nggak ada assist. Bahwa kesian buat pemain kayak Florian Wirtz, dia masih muda dan buat gua dia salah satu pemain paling kreatif di Eropa, di dunia bahkan. Dan Kasih dia kesempatan dong. iya makanya dan Datang. ini gua harap Gitu ini ya. menjadi momen bagi Florian Wirtz untuk bisa menari-nari di lini depan atau di midfield dari Liverpool. Jadi gue benar-benar berharap sama Florian Wirtz, bukan Isak akan jadi starter. Jangan juga. Bahas-bahas Nah, Isak dihantam. dulu. jadi tadi line Gimana? apa salah kalau kata gue. Dihantam sama Atletico kalau dia Nah, starter. cedera langsung. Gitu. Jadi Kayak Wisal di lagi. debut pertama Isak bikin gol nggak nih? Absen Debut dicadangin dulu. gol nggak? Debut tapi Debut gol Gol nggak? Debut gol. Kalau Gol. dimainin gue rasa golin Oke. deh. Aldi? Enggak lah. Enggak. Tapi jangan oke. starter. Florian Wirtz, go please. Gue pengen lihat Liverpool menang dan Florian Wirtz bisa Let's go. bisa berkarya lah gitu karena gue sangat suka nih pemain. Jadi malam ini Oh Liverpool. Oke. Liverpool. Rizal juga kan? Liverpool dong. Iya dong. Bersekati. Iya. Kita kan saling melengkapi. Bersehati Iya. mendukung Liverpool hari ini bisa mengalahkan Atletico ya. Gue pernah loh. Alright. Gue pernah nonton Liverpool menghadapi Atletico di Anfield. Itu masih ada Suarez tapi di Atletico. di Atletico-nya. Dan ini laga klasik. Evelyn, ini laga bukan antara dua tim kemarin sore. Ini akan menjadi laga yang sangat luar biasa. Betul. Sayang kalau nggak nonton. Yes. Oke. Makanya jangan sampai lewatkan, pastikan malam hari ini standby betul, kita akan menyaksikan prediksi dari dua pandit kita. Hari ini katanya Liverpool akan bawa pulang 3 poin. Yeay. Alright, sampai ketemu lagi ya pastinya. Evelyn juga mengucapkan terima kasih banyak untuk JM Team karena hari ini sudah have fun sama kita semuanya, udah aktif semuanya. Dan jangan lupa juga saksikan potongan klip DPI di channel YouTube Dewan Pundit Indonesia. Dan juga semangat bertugas untuk Bapak Kemenpora kita yang baru. Sampai jumpa lagi JM Team, bye.